Halo teman-teman, selamat datang di channel gua Rona Kandro. Hari ini kita bakal bahas topik penting buat kalian yang main game Albion Online, yaitu memahami resiko dan juga reward antara PvP safe zone versus full loot zone atau zona letal. Kalau kamu masih bingung mau farming di blue zone, red zone, yellow zone, atau mungkin terjun langsung ke black zone, video ini cocok banget buat kamu. Yuk kita mulai. Apa itu safe zone dan full loot zone? Pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu safe zone dan juga full loot zone di Albion Online. Di sini di Albion Online itu ada blue zone, yellow zone, red zone, dan bahkan ada yang namanya black zone. Nah, ini dia guys, black zone. Untuk di blue zone sendiri PvP tidak diaktifkan. Kamu bisa bermain santai, gathering, dan menghajar monster tanpa takut diserang oleh player lain guys. Itu di blue zone. Kemudian untuk di yellow zone PvP itu aktif, tapi resikonya sangat rendah. Kamu nggak bakalan kehilangan gear yang kamu pakai, cuman knock aja. Jadi ketika kamu di kill sama orang yang mengaktifkan hostel seperti ini, kamu akan cuman knock aja guys. Jadi equip yang kamu pakai ini dan juga lootan yang kamu bawa itu tidak akan drop. Kemudian ada yang namanya red zone. Nah, red zone ini step selanjutnya dari yellow ya. Disinilah zona berbahaya dimulai, di red zone dan juga di black zone tadi ya. PvP adalah full loot. Artinya kalau kamu mati, semua gear dan juga loot yang kamu pakai itu akan drop semua. Jadi bisa diambil sama player lain ya guys ya, yang ngekill kamu. Tapi untuk gold dan juga silver itu tidak akan drop, jadi aman. Jadi kamu bisa membeli lagi gear yang tadi kamu mati. Resiko dan reward. Di Albion semakin tinggi resikonya, maka semakin besar juga rewardnya. Tapi apakah benar selalu begitu? Oke, kita akan coba bahas di blue zone atau yellow zone, atau zona aman lah. Untuk di zona ini itu akan aman ya buat para pemula yang baru bermain game Albion Online ini. Jadi mereka tidak akan takut kehilangan equip, tidak akan takut di kill oleh player lain, dan ya kalian bebas mau merasakan game dari awal. Yang kedua adalah cocok buat leveling untuk awal-awal atau testing build, mencoba gear-gear yang mungkin kamu akan coba di beberapa konten gitu. Tapi untuk rewardnya sendiri ya standar guys. Kemudian gathering resource tiernya ya paling mentok tier 6 ya. Kemudian full loot zone ya. Ini adanya di red zone atau black zone. Resikonya tentu besar, tapi juga rewardnya sangat menggiurkan teman-teman. Resource-nya tier tinggi itu mentoknya sampai tier 8, bisa titik 4 bisa 8 titik 1 titik 2 enchant 3 titik tuh enchant ya, atau ya enchant 3 sih mentoknya. Dan ya fame dari mob sendiri itu lebih besar. Ada konten seperti chess PvP. Pakai Seporta. Seportal. Oh, makanya langsung napsal juga itu kok cepet gitu. Bingung. 3M, what the fuck man? What the fuck? Dapat. Wow. Allahu Akbar. Iya 3M. Balik.
Walah, walah. Alah. Gini tuh gak terima. Alah. Terus ya ada. Anjing. Ah, ya. Kena geng sama kuan toto Ci, mana Ci? Ron, enteng Ron. Anjay, Anjay burincay. anjay, ngene lho. Apa? Siapa kena geng? Rona oleh wong loro. Mau nambah kuan toto. Bisa kah? Mampu kah? No. Ya main kalem ya. Bawah di Rona. Ah, jangan Mape mukul. lah kena tinggi ras iki, mape iki, ra kena tinggi ngeras. Ya cok. Ngel. Digebuk. Ah. Tidak. Open world dungeon hingga ganking. Tapi ingat, sekali mati hilang semua. Gaya bermain dan strategi. Kunci bermain di full loot zone bukan cuma skill teman-teman, tetapi juga strategi yang bisa kalian pakai dan kalian terapkan agar terhindar dari yang namanya mati. Yang pertama adalah selalu membawa gear yang murah tetapi tidak murahan. Bisa digunakan untuk nge-kill monster kuat gitu ya, dan juga loot yang kalian dapat banyak, dan kalian yang pastinya harus siap kehilangan gear tersebut. Namanya juga full loot zone ya, jadi kalian harus siap kehilangan gear yang kamu pakai. Jadi kalian bisa ikhlas dan juga bisa kembali untuk memakai gear murah tersebut dengan sangat cepat kembali ke black zone tanpa takut kehilangan lagi gitu. Kemudian pakai build escape seperti bloodletter, double bladed, dan juga senjata-senjata yang memiliki mobilitas tinggi. Mobilitas tinggi itu adalah senjata yang bisa kabur gitu guys, senjata yang skill-skillnya itu digunakan untuk kabur dari ganker. Selanjutnya gunakan Scout ALT. Scout itu kemarin itu lagi banyak perbincangan ya. Ada yang katanya tidak boleh digunakan karena Scout itu bisa membuat permainan di dalam game ini itu sedikit agak tidak real gitu, karena ketika kalian pakai Scout itu kalian bisa memata-matai gitu ya. Atau Scout itu artinya memata-matai guys, pakai akun lain. Bisa kalian main di PC, Scout kalian main di HP gitu. Jadi kalian bisa aman, tapi di sisi lain itu juga bisa memata-matai orang ya. Ketika Scout kamu itu melihat gear tinggi ya, yang lagi sendiri, dan ganker-gankernya itu bisa memata-matai guys, bisa langsung digeng gitu orang yang pakai gear yang tinggi tadi. Selanjutnya join guild yang aktif di black zone biar ada backup, atau biar kalian juga bisa dapat teman gitu ya main di black zone. Kalau kalian masih takut ya kalian main sama teman kalian, baik itu getter, baik itu clear camp gitu, atau ada grup dungeon di black zone itu juga bisa. Kemudian manfaatkan mist dan juga invisible shrine di portal zone. Kalau kalian belum tahu invisible shrine itu, di sini gua akan coba untuk perlihatkan. Di sini ada ya buletan ya teman-teman nih. Ini adalah invisible shrine. Ketika kamu klik, nah kamu akan hilang dari portal, dari pandangan orang-orang yang ada di portal. Kemudian kamu masuk ke black zone. Nah, orang-orang di sekitar sini itu tidak akan bisa melihat kamu teman-teman. Tapi kamu bisa melihat orang lain sambil kamu hilang seperti ini. Jadi biasanya orang-orang black zone memakai cara seperti ini untuk menghindari yang pertama terkena bom squad ya. Nih kita bisa melihat orang lain itu, tetapi orang lain tidak bisa melihat kita teman-teman. Itu yang namanya invisible shrine. Mana yang cocok untuk kamu?
Jadi setelah kalian mendengarkan pembahasan tadi, pertanyaannya, kamu tim safe zone atau kamu adalah tim full loot atau zona lethal? Kalau kamu casual player atau baru mulai, safe zone adalah pilihan yang tepat buat belajar dan mencari silver di awal-awal. Tetapi kalau kamu adalah seseorang yang suka tantangan, adrenalin, ya kamu bisa mencoba untuk langsung ke full loot zone. Tadi resikonya dan juga rewardnya udah gua kasih tahu ya. Tempat dimana petualangan sesungguhnya dimulai yaitu di full loot ya. Nah, jadi gimana guys menurut kalian? Lebih suruh main di safe zone atau kalian akan all in di zona lethal atau full loot zone? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Terima kasih.